مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Alhamdulillah, kita sampai pada ayat 127 suratul Baqarah, halaman 20. Sampun kepanggih sedanten. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا kalimat waj'al ini ada jim dibaca qalqalah mantul waj berkata Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina wa min ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم Dalam kalimat ini ada dua yang mendengung innaka kemudian anta. Kemudian pada kalimat at-tawwa ini dipanjangkan dua harokat mat tabi'i innaka antat tawwabur rahim Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab ta ini kita tunaikan sifatnya yang namanya hamas yat nah makatan nggih
يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه Ini mendengung pertama wa may yarghabu, nama bacaannya adalah idgham bi gunnah. Bila mana ada non mati atau tanwin berjumpa dengan huruf 4 yanmu, ya, nun, mim dan wawu dengan berbeda kalimat, maka dibaca secara mendengung atau idgham bi gunnah. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا wa innahu fil akhirati laminas salihin idh qala lahu rabbuhu aslim Rabbuhu, ini matsilah tawilah 4 harokat ya. Nah, kalau mudahnya setiap kalimat yang atasnya ada celeret nih, nah itu dibaca 4 harokat. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Dua qalqalah di sini. Yang pertama Ibrahim, kemudian yang kedua Ya'qub. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Ya baniya innallaha astafa lakumud-din fala tamutun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut
إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي Nah, kalau kepanjangan bisa waqaf pada kalimat sebelumnya. إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, semoga lantunan ayat suci Al-Quran yang baru saja kita baca diterima di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ayat 127 yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail putranya, seraya berdoa, ya Tuhan kami, ya Allah, terimalah amal dari kami, sesungguhnya Engkaulah Zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi kalau dalam sejarah Ka'bah Al-Musyarrafah atau Baitullah, yaitu di Mekah sana, mengalami beberapa kali pembangunan. Di antaranya adalah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putra beliau Nabi Ismail. Jadi di sini hikmahnya apa? Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian, hikmahnya adalah
bangun masjid itu amalannya para nabi, para rasul. Maka bangun masjid di sini ada dua, ya. Bangun masjid fisiknya, mewujudkan tanahnya, mewujudkan bangunannya, atau kalau bangunannya sudah ada ya biar jamaahnya betah, kerasan tinggal di masjid diperbaiki, ya. Kemudian ada juga membangun masjid secara rohaniyahnya atau amalannya, ya, menghidupkan sholat jamaah termasuk. Kemudian adanya seorang muadzin, ya, mungkin mewujudkan merbotnya juga kebersihan masjid, ya. Kemudian juga sudah ada sholat jamaah, Pak, gitu. Ya, jumlah orang yang sholat jamaah berapa? Baru 5 orang. Nah, kita tingkatkan yang dari 5 orang menjadi 50 orang. Allah. Yang sudah 50 orang ditingkatkan bisa jadi 500 orang. Nah, ini termasuk membangun masjid. Setelah itu hadirin sekalian, Nabi Ibrahim mencontohi kepada umatnya dan umat-umat yang setelahnya termasuk kita. Beliau begitu khidmat masjid, membangun Ka'bah, meninggikan Ka'bah, maka beliau doa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, wahai Tuhan kami, Engkau terima amal kami. Nah, di sini para alim ulama mengatakan amalan orang yang setelah khidmat agama, nah, istilahnya apa saja ya khidmat agama, tadi bangun masjid, bangun amalannya masjid, ini kok doanya itu makbul di sisi Allah. Nah, ini nyuwun sewu bapak-bapak yang sudah istiqomah misalkan ngimami atau adzan atau istiqomah misalkan mengajak tetangga sebelah untuk meramaikan masjid, ampun kesupen. Donga dumateng Gusti Allah. Nah, ini kan menurut sebagian ulama itu begitu. Bahkan juga khidmat apa saja, khidmat kepada orang-orang soleh. Kalau di tempat kita khidmat pada para kiai, para alim ulama. Nah, ini juga doa itu makbul. Itu dipraktekkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Nah, begitu juga sepupunya baginda Nabi Abdullah ibnu Abbas. Ini dalam riwayat, ini beliau ini selalu khidmat kepada Nabi. Kalau Sayyidina Anas bin Malik nyiapkan air wudhunya Nabi, nyiapkan tempat sholatnya Nabi, maka saking senengnya baginda Nabi itu berdoa, berdoa kepada Allah, diperuntukkan untuk Sayyidina Anas bin Malik. Bunyi doanya begini, Allahumma faqihhu fiddin, Allahumma alimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia. Ini anak kecil yang menamai Anas itu karena dia rajin khidmat itu, nyiapkan air wudhu, nyiapkan keperluan-keperluannya Nabi. Nah, akhirnya Nabi mendoakan seperti itu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Anas bin Malik banyak menghafal hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi mendoakan faqihu fiddin. Fahamkan dia dalam agama ya Allah. Wa alimhu ta'wil, dan ajari dia, Anas bin Malik itu at-ta'wil, bisa menjelaskan, menerangkan agama, menerangkan hadisnya Nabi, menerangkan Al-Quran. Nah, maka disinilah menjadi perantara atau wasilah bagi diri kita kalau ingin doa-doa kita makbul di sisi Allah, doa-doa kita diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah khidmat masjid. Nah, khidmat orang soleh juga. Insya Allah kita niatakan semampunya lah, semampunya dan semaksimal mungkin. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ayat 128 yang artinya, ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepada Engkau, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami, sungguh Engkaulah zat yang maha penerima taubat
lagi Maha Penyayang. Nah, dilanjutkan doanya Nabi Ibrahim setelah khidmat Ka'bah, meninggikan Ka'bah, ya, batu batanya itu ditata lebih tinggi lagi. Beliau doa, ya Allah jadikanlah kami berdua, ini saya dan anak saya Nabi Ismail, ya, orang yang selalu berserah diri kepada Engkau. Maksudnya lo sekarang yang menjadi orang Islam. Bahkan beliau tidak lupa mendoakan anak keturunan beliau, wa min dzurriyyatina, dan juga dari anak cucu kami. Lah nikilah amalanipun priyantun sepuh. Nah, niki pun gadah putra putri sedaya nggih. Nah, malah pun putu niki. Lah niki pentinge ndongaaken putra putri lan cucu-cucunipun. Doanya Nabi Ibrahim, wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Anak cucu kami ya Allah Engkau jadikan umat yang selalu berserah diri kepada Engkau juga. Maksudnya orang Islam, menjadi orang Islam. Nah, maka dikatakan dalam sebuah hadis, di antara doa yang tidak ditolak oleh Allah adalah doanya orang tua kepada anaknya, doanya kakek kepada cucunya, doanya ibu kepada anaknya, putra putrinya, doanya nenek kepada cucu-cucunya juga. Nah, maka di sini kita termasuk menghadiri majelis-majelis taklim, mengerjakan sholat berjamaah. Nah, ini jangan lupa habis itu doa semoga anak dan keturunan kita ila yaumil qiyamah diberikan istiqomah dalam iman dan Islam. Amin Allahumma amin. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ayat 129 yang artinya, ya Allah ya Tuhan kami, utuslah di tengah-tengah mereka seseorang dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, ini masih menerangkan doanya Nabi Ibrahim setelah khidmat. Nah, tidak cukup hanya khidmat gitu saja, nggak cukup hanya anak cucunya didoakan gitu saja. Bahkan Nabi Ibrahim pun minta kepada Allah, ya Allah di kalangan anak cucuku nanti Engkau kirim seorang rasul, seorang utusan. Nah, kalau sekarang ya seorang kiai, seorang ustadz atau ustadzah yang mana tugas mereka itu membacakan ayat-ayat suci. Kalau zaman dulu, zaman Nabi kan suhuf, lembaran-lembaran. Kalau zaman baginda Nabi Muhammad SAW membacakan ayatul Quran, nah, ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, maka ini termasuk fikirnya Nabi Ibrahim untuk anak cucunya, mewujudkan mudarris, mewujudkan muallim, mewujudkan ustadz yang mengajari agama kepada anak cucu beliau. Nah, ini fikirnya para nabi seperti itu. Ya, mungkin kalau kita punya keluarga besar atau punya di kampung kita, ya bagus sekali ya. Di mana di situ ada ustadznya yang mengajari Iqra, mengajari Al-Quran, mengajari ini kepada orang-orang yang di sekitar kita. Bahkan hadirin sekalian, bukan hanya sekedar membaca tapi mengajarkan Alkitab wal hikmah. Nah, ini kalau kitab itu sudah jelas Al-Quranul Karim, Al-Hikmah itu ilmu yang dibawa atau yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga ilmu-ilmu yang sudah dirangkum oleh para alim ulama. Nah, kadang ada orang itu kalau nak ngaranin apa, sok keminter ya. Belajar agama itu cukup dari Quran dan hadisnya Nabi saja. Nah, nggak usah dari kitab-kitab itu, nggak usah. Lah justru kita itu malah matur suwun. Kalau seandainya kita itu hanya bilang begitu terus namine niku kita
bebani untuk mempelajari kutubus sittah niku, hadisnya Kanjeng Nabi yang ada 6 kitab itu. Nah, Sahih Bukhari mawon niku hadisnya ada 5 ribuan, Pak. Nah, Sahih Muslim kirang langkung nggih 3.000 4.000. Belum Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah, Sunan Nasai, nggih. Lah itu dengan adanya para alim ulama seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Hambali, lah itu merangkum dari Al-Quran, dari hadisnya Nabi dan juga dari ijma'nya para sahabat supaya memudahkan umat ini memahami agama. Bagaimana sholat yang benar. Nah, akhirnya kan dibuat kan rukun sholat ada sekian. Nah, wudhu yang benar, akhirnya dirangkum wudhu yang sahih yang diterima di sisi Allah rukunnya ada sekian. Nah itu mempermudahkan untuk umat akhir zaman ini supaya lebih agamis lagi, lebih mengamalkan agama secara sempurna. Gitu. Maka kita mengatakan kepada beliau-beliau para alim ulama yang telah merangkum dari Al-Quran, dari hadis, dari ijma' dan qiyas, jazahumullahu khairal jazaa. Mengatakan lagi. Nah niki. Jadi tugasnya seorang rasul atau seorang alim ulama tadi yang didoakan oleh Nabi Ibrahim, yang diminta oleh Nabi Ibrahim, selain membaca ayat-ayat Allah juga mengajarkan al-hikmah, al-kitab wal hikmah. Bukan itu saja, ditambahkan wa yuzakkihim. Jadi usaha tazkiyatun nufus, nah, bukan hanya sekedar mengajari begitu saja, tapi supaya mengajari jiwa-jiwa yang suci, nah, jiwa-jiwa yang selalu menjauhkan dirinya dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Nah inilah kalau dalam bahasa tasawufnya itu seorang guru yang diberi nama murabbi, seorang pembimbing. Maka seorang murabi itu fikirnya itu bukan hanya sekedar mengarahkan muridnya saja, mengajari terus ditinggal gitu aja, enggak. Tapi seorang murabi ini seorang pembimbing, selain mengajarkan ilmu agama, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sunnah Nabi, mengajarkan kitab-kitab, maka beliau ini selalu mengawasi, gitu, selalu mendoakan, bahkan selalu khawatir. Jangan-jangan murid-muridku ini belum bisa mengamalkan ilmu yang sudah disampaikan. Nah, maka kadang seorang murid yang betul-betul jujur, yang betul-betul sungguh-sungguh kepada gurunya, itu kan kadang-kadang dia jauh dari gurunya tapi mimpi ketemu gurunya. Nah, diajari begini begitu. Lah inilah salah satu tanda guru yang dinamakan murabbi, selalu usaha supaya murid-muridnya itu dalam keadaan istiqomah iman, dalam keadaan istiqomah amal soleh, dalam keadaan istiqomah selalu mempraktekkan akhlakul karimah yang dicontohkan baginda Rasulullah SAW. Nah, ini tugasnya Rasul yang diminta oleh Nabi Ibrahim. Kemudian hadis sekalian, ayat yang berikutnya, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Ayat 130 yang artinya, dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilih Ibrahim di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang soleh. Nah ini nas teks Al-Quran yang jelas sekali. Orang kok tidak mau mengikuti arahan agamanya Nabi Ibrahim waktu itu, kalau sekarang yaitu agama baginda Nabi Muhammad SAW. Orang itu sebenarnya bodoh, itu safiha nafsah, bahkan membodohi dirinya sendiri. Lah kok dia mencari aturan, mencari kaidah-kaidah kehidupan yang tidak sesuai agama. Lah ini maknanya safiha nafsah. Orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Karena apa hadirin sekalian, Allah menjelaskan secara jelas dalam kalimat berikutnya, walaqad istafainahu. Ini di sini kalau ulama ahli tafsir
mendatangkan dua huruf taukid. Nah, huruf takkid yaitu lam takkid dan qad. Qad ini kalau masuk pada fi'il madhi, nah ini untuk mengokohkan suatu perkataan. Sungguh-sungguh, nah maknanya gitu. Sungguh-sungguh aku Allah telah memilih Nabi Ibrahim di dunia ini. Maknanya apa? Kalau Nabi Ibrahim sudah dipilih oleh Allah, maka doa beliau pun doa pilihan. Agama yang dibawa Nabi Ibrahim pun agama pilihan. Lah, agamanya baginda Nabi Muhammad SAW ini juga meneruskan agamanya Nabi Ibrahim. Nah, karena setelah diutus baginda Nabi Muhammad, maka seluruh agama-agama yang lain sebenarnya sudah masuk ke dalam agama Islam. Gitu. Bahkan Allah menjelaskan secara jelas wa innahu, ini huruf taukid lagi nih, mengokohkan kalam lagi ini. Dan sesungguhnya dia Ibrahim laminas sholihin. Ya, di akhirat lah ini juga huruf taukid lagi. Termasuk golongannya orang-orang soleh. Lah ini kok orang kok nyeleweng atau membelok dari ajarannya Nabi Ibrahim untuk selalu dalam keadaan Islam. Ya, tadi muslimatal laka tadi. Lah ini berarti dia ini bukan orang soleh kalau begitu. Nah, karena tidak mengikuti atau membelok dari ajarannya Nabi Ibrahim. Idz qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Ayat 131 yang artinya, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya, yakni kepada Nabi Ibrahim, berserah dirilah. Ia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Nah ini. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, sudah kamu pasrah saja. Kalau sekarang itu masuklah Islam. Nah, tunduklah kepada agama. Tunduklah kepada aturan Nabi. Tunduklah kepada aturan Al-Qur'an. Langsung Nabi Ibrahim ini enggak menunda-nunda. Aslamtu li rabbil alamin. Nah, saya sudah pasrah kepada Allah, kepada Tuhan yang menguasai seluruh alam, yaitu Allah. Nah, jadi ini tandanya kalau orang itu baik, ya, akan mendapatkan hidayah dari Allah, akan mendapatkan petunjuk, rahmat dari Allah. Diajak kebaikan langsung berangkat. Nah, tidak usah mengkiriin, nah, nunggu dulu, pikir-pikir dulu. Nah, kalau sudah jelas-jelas kebaikan, ya bismillah langsung berangkat. Nah, kita nyatakan insyaallah Pak ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang berikutnya, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ayat 132 nggih. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, ini. Jadi agama ini sudah agama pilihan. Nah ini ayat ini menerangkan tentang apa? Nabi Ibrahim itu mewanti-wanti kepada putra-putri beliau, anak cucu beliau. Nah, istilahnya kalau sekarang nah, sing tenanan oleh ngamalke agami Islam. Nah, gampile niku pripun Bapak Ibu sedanten? Teng griya niku sing paling gampil nggih, diwontenaken majelis taklim, nggih. Majelis taklim niku saniki dimudahkan oleh Allah, kitab terjemahan pun kathah gitu. Nah, bahasa Indonesia bisa difahami seluruh anak-anak kita. Lah kita sepakatan lah kepada anak-anak kita, keluarga kita, kira-kira ini ngumpulnya ini kapan ini satu keluarga bisa kumpul bareng. Nah, mungkin bisanya habis subuh, karena kalau malam mungkin masih ada yang beraktivitas, ya. Jaga warung, jaga kios dan lain sebagainya, atau mungkin habis habis asar ya, ketika habis mandi sore, pokoknya mudahnya itu kapan lah. Nah itu kita kalau
membacakan kitab taklim, ya, fadilah amal, fadilah Al-Quran, fadilah sodaqoh, okay. Nah ini kalau mendekati Ramadan, ini sudah mulai dibacakan fadilah Ramadan. Supaya apa? Supaya keluarga kita tahu, oh di Ramadan itu ada malam yang namanya Lailatul Qadar. Nah, dan malam Lailatul Qadar munculnya kebanyakan malam-malam ganjil 10 hari yang terakhir. Nah ini sudah mulai kita baca. Insya Allah ya. Nah, dibacakan fadilah Al-Quran biar anak kita semangat. Nah, cucu kita pun semangat. Akhirnya cucu kita pun mendengar fadilahnya orang yang hafid Quran. Nah, Masya Allah, orang yang hafid Quran bisa mensyafaati 10 keluarganya yang masuk neraka. Allah. Akhirnya dia pun bercita-cita. Nah, bercita-cita menjadi hafid Quran. Ada usaha kalau sore ngaji di TPA di masjid masing-masing. Nah, insya Allah Pak. Nah ini Nabi Ibrahim pun membuat wasiat kepada putra-putri beliau. Kalau kita sekarang ya majelis taklim niku. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim pun mewanti-wanti kepada anak cucunya. Ya. Innallaha astofa lakumuddin. Allah sudah milihkan agama untuk kalian. Sudah nggak usah tolah-toleh, nggak usah ngelirak-lirik sana sini. Nah, kalau umatnya Nabi sudah dipilihkan agama Islam, agama yang sempurna. Al yauma akmaltu lakum dinakum. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Jadi agamanya sudah sempurna, tinggal kita mengkajinya sedikit demi sedikit, banyak demi banyak juga boleh, sehingga amal-amal kita, keyakinan-keyakinan kita, perilaku hidup kita semakin sempurna di sisi Allah. Kemudian Nabi Ibrahim pun mengajak anak cucunya, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian semua usahakan matinya dalam keadaan husnul khotimah. Jangan mati dalam keadaan murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi diajak. Nah ini amalan-amalan supaya wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ya diantaranya rukun Islam yang 5 selalu kita kerjakan. Begitu juga termasuk amalan husnul khotimah yang kita ketahui, jangan durhaka kepada orang tua. Gitu. Jangan durhaka atau uququl walidain. Tapi kita buat amalan yang namanya birrul walidain. Nah kadang kan ada anak yang protes. Pak, aku jadi anaknya sampean itu susah uripe. Nah, nggak boleh seperti itu. Kita sudah dilahirkan oleh kedua orang tua kita, tapi kita matur sembah nuwun. Bagaimanapun keadaannya sudah menjadi takdirnya Allah, kita terima dengan ridho. Raditu billahi robba. Ya Allah, saya sudah puas. Engkau sebagai Tuhan kami, aturan apapun, takdir apapun, aku akan mengatakan alhamdulillah. Tidak boleh menyalahkan orang tua. Kemudian hadirin sekalian, termasuk amalan supaya orang itu husnul khotimah, itu katanya kalau mendengar azan, nah, itu jangan ngomong sendiri. Tapi begitu dengar azan, diam mendengarkan lafaz-lafaz muadzin yang sedang dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah kita diam. Nah, itu kan artinya itu lezat itu kalau kita renungi. Allah lah yang paling besar. Allah lah yang paling besar. Diulang sampai 4 kali. Bahkan di dalam kitab-kitab fikih diceritakan sunnahnya kalau orang itu mendengar azan, selain dia ini diam, setelah muadzin selesai mengucapkan lafaz-lafaz azan itu kita menirukan. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita nirukan Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, kita juga menirukan asyhadu an la. Kemudian ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, mari menuju salat, kita jawab la haula wala quwata illa. Karena kita tidak mampu sebenarnya menuju masjid, memenuhi panggilan Allah yang namanya sholat kalau tidak ditolong oleh Allah. Maka kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada upadaya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, kemudian setelah selesai azan diajari doa oleh baginda Nabi. Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah
wassalatil qaimah. Lah ini katanya sebagian alim ulama, bila mana kita amalkan, kita praktekkan, akan menjadikan asbab wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang berikutnya, am kuntum syuhada'a idh hadara ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ayat 133 yang artinya, apakah kamu menjadi saksi saat maut, saat kematian akan menjemput Yakub, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah sepeninggalku atau setelah matiku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Nah ini dijelaskan lagi. Nabi Ibrahim pun Nabi Yakub ya, ketika beliau mau wafat, maka bertanya kepada anak cucunya, apa kira-kira yang kalian sembah setelahku? Ini sebenarnya untuk mentahqiq supaya keimanan yang ada di dalam anak cucunya Nabi Yakub ini semakin kokoh, semakin meresap di dalam hati. Maka pendidikan agama pun telah menancap di dalam putra-putrinya, keturunannya Nabi Yakub. Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhan engkau dan juga nenek moyang engkau, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, Maha Satu. Bahkan dikuatkan lagi, wa nahnu lahu muslimun, dan kami semua berserah diri atau menjadi orang-orang Islam. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Ayat 134 yang artinya, itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Nah, ini umat-umat dahulu, Nabi Ibrahim, putra beliau Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Nah ini sudah sukses semua karena wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Apalagi para nabi, para rasul, wafatnya ini dalam memperjuangkan agama Allah, yaitu amal-amal beliau. Nah sekarang tinggal PR untuk diri kita. Nah, ini kita belum tahu bagaimana nanti akhir hayat kita itu bagaimana, kita belum tahu. Nah, ini sudah ada bisyarah dari Nabi, orang itu akan wafat, akan mati, meninggal dunia sesuai kesibukan ketika dia hidup. Dalam kitab Riyadhus Shalihin sudah jelas, ya mutul mar'u ala ma asya alaih. Orang itu akan meninggal sesuai keadaan ketika dia hidup. Nah, kesibukannya itu untuk apa? Nah, ada tetangga di Jawa Tengah sana, Pak, hari-hari itu sibuk main biliar. Nah, akhirnya apa? Tengah-tengah mau nyodok bolanya itu loh, malah nyawanya disodok malaikat Israel. Akhirnya yang meninggalnya ya di meja biliar situ. La haula wala quwata illa billah. Nah kalau kita itu hari-hari pun menyibukkan diri maos Al-Quran, menyibukkan diri iktikaf di masjid. Nah harapan kita wafat dalam keadaan amal-amal soleh, amin ya robbal alamin. Ya, mengkaten. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya sesi berikutnya adalah tanya jawab. Kami persilahkan sebagai penghormatan kepada ibu-ibu untuk pertama kali. Monggo. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya saya, di dalam buku keutamaan Rasulullah, di sana disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus 124 ribu nabi dan mereka semua hanya membawa satu bibit agama
Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa pikir agama sesaat lebih baik daripada 60 atau 70 tahun ibadah sunnah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingin saya tanyakan, pikir agama yang seperti apa yang mempunyai fadilah seperti itu sih? Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya pasang gigi palsu yang permanen? Terus bagaimana jika seseorang meninggal dengan masih terpasang gigi palsu yang permanen? Saya kira itu saja. Saya bersyukur sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama adalah fikir yang disabdakan oleh baginda Nabi sesaat lebih baik daripada ibadah 60-70 tahun. Nah, ibadah nafilah, ibadah sunnah. Ini tentunya adalah fikir agama yang pada akhirnya akan menjadikan orang yang berpikir itu sendiri tergerak untuk mengamalkan agama. Ya, contohnya kita merenung, Masya Allah, kita ini pun sepuh-sepuh. Dulu ketika muda-muda ini masa kuat-kuatnya sudah mungkin banyak digunakan untuk hal-hal yang mungkin kurang manfaat, atau bahkan tidak cocok dengan agama Allah. Nah, ini di saat ini sudah pun pensiun rata-rata di saatnya untuk kembali bertobat kepada Allah. Nah, mikir lagi supaya amal kita itu semakin meningkat, bahkan amal-amal kita itu diteruskan banyak orang. Nah, akhirnya mikir, masjid kita yang di kampung jadi hidup, sholat jamaahnya, warga setempat berbondong-bondong, yang ibu-ibunya kalau mendengar adzan cepet-cepet ambil mukena, ambil sajadah ke masjid, sholat, paling tidak sholat tepat waktu, awal waktu. Yang kakung-kakung, yang jaler-jaler, nah ini berbondong-bondong mengamalkan sunnah Nabi. Lah akhirnya kan istilahnya apa kalau orang sekarang itu MLM gitu. Nah, dia bisnisnya itu berkembang. Nah, ini bisnis kita tentang agama. Ini berkembang terus. Nah, akhirnya kita meninggal dunia mendapatkan kiriman, mendapatkan transferan ganjaran dari orang-orang yang pernah kita pikirkan supaya mau bareng-bareng berbondong-bondong mengamalkan agama Allah. Nah, maka di sini itu tadi akhirnya nilainya itu walaupun sesaat kemudian kita mau bergerak setelah berpikir, akhirnya menghasilkan yang banyak tadi. Nah, Fulan bin Fulan akhirnya tobat kepada Allah. Fulan bin Fulan dulu tidak pernah sholat, akhirnya mau sholat. Ibu ini dulu tidak tutup aurat, akhirnya mau tutup aurat. Nah, makatan Bu Nah, maka akhirnya walaupun sesaat tadi kita mikir, nah itu akhirnya imbasnya atau efeknya itu seakan-akan seperti ibadah 60-70 tahun. Bahkan lebih daripada itu, gitu. Coba kalau kita tuh mikir, Fulan bin Fulan itu sebenarnya mampu dia bangun masjid itu, tapi duitnya kok hanya bangun rumah dia saja, bangun kendaraan dia saja. Dia lupa bangun kendaraan yang akan dibawa ke negeri akhirat. Kita datangi dengan lemah lembut, kasih sayang, kita kasih fadilah membangun masjid. Akhirnya bapak tadi bangun masjid, bahkan bukan hanya satu. Lah masjid ini ditinggali orang sampai hari kiamat. Lah kita tadi yang mikir kemudian mau bergerak, mau usaha, nah, seakan-akan walaupun sesaat lebih baik daripada ibadah 60-70 tahun. Maka dan itu. Kemudian yang berikutnya, bila mana orang wafat atau meninggal dunia, dia ini pasang gigi palsu. Nah, ini pasang gigi palsu sendiri hukumnya kalau kita yakini gigi yang dipasang itu betul-betul suci, suci atau betul-betul halal, bahannya itu betul-betul tidak ada unsur najisnya, itu boleh-boleh saja. Tapi misalkan kalau gigi itu nyuwun sewu kadang kan diambil dari hewan, nah, bahkan hewannya itu Alhamdulillah kalau anjing sama babi kan Masya Allah ya, najis mughal ladhoh. Maka ini kan najis kan gitu. Nah, maka ini tidak boleh. Maka kita pastikan kalau mau pasang gigi itu
itu tadi kita bisa tanya dengan lemah lembut pada dokternya, Pak ini kita pastikan bahan-bahannya suci ya, oh ya suci ya, ini sudah. Nah itu kemudian apabila sudah meninggal dunia apakah dicabut atau tidak? Kalau seandainya giginya dicabut kok malah istilahnya menjadikan mayatnya itu terhinakan ya, maka ini tidak boleh ya, wis biarkan saja. Nah, kecuali misalkan ada yang orang pasang gigi emas misalkan ya. Nah itu kan bisa jadi warisan itu. Nah maka itu nanti hukumnya kalau dipendem atau dikuburkan kan menjadi tadyi'ul mal, menyia-nyiakan harta. Ya silahkan kalau mau dicopot. Jadi dengan catatan itu tadi tidak menghinakan mayitnya. Tapi kalau seandainya sampai menghinakan, ini untuk nyopot nih rahangnya juga harus dicopot ini. Wah, ini malah robek semua nanti tubuhnya mayit ini. Nah, maka ini kita biarkan saja. Jelas Ibu ya? Ya, alhamdulillah. Wonten malih. Nggih. Nggih, monggo Pak. Ada. Oh, monggo. Nggih, setunggal mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan seperti apa wanita-wanita yang di apa itu yang di ke surga itu loh. Iya. Iya. Seperti apa yang dirindukan surga. Oh, ya. iya. Itu saya. Nggih. Terima kasih atas jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, wanita termasuk yang dirindukan surga, bahkan wanita itu doanya itu lebih dahsyat daripada 40 walinya Allah. Nah, ini kalau dalam kitab-kitabnya sudah disabdakan Nabi juga, ad-dunya mata'un wa khairul mata'i al-mar'atus sholihah. Dunia itu sebenarnya permainan, gitu. Noto botong akhirnya dihancur ke meleh, kirang saya dihancur ke meleh, gitu. Nah, tiang ngerakit besi niku akhirnya dados montor. Mangke nek pun bosen, disade ya, permainan. Lah sebaik-baik permainan adalah yang namanya almar'atus sholihah, wanita yang sholihah. Lah wanita sholihah ini ya pertama memenuhi syarat iman kepada Allah. Enten napa-napa niku ampun gambel-gambel nyalahke kakunge. Nah, nyalahke jalere. Sedanten pun enten takdire. Oh alah Pak, sampeyan niku ini enggak boleh ya. Semua sudah ada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dinikmati mawon. Ya. Pertama iman kepada Allah. Kemudian tentunya almar'atus sholihah dia akan selalu merujuk kepada ummahatul mukminin, istri-istrinya para nabi. Apa tuh amalannya Sayyidah Aisyah? Amalannya Sayyidah Aisyah itu diantaranya apa? Pinter melayani baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Sayyidah Aisyah itu begitu. Nah, sampai itu saking pinternya itu ada sebagian istrinya Nabi kalau pas giliran untuk didatangi Nabi itu untuk Nabi menginap di tempatnya, maka beliau pun mengalah karena saya ini paham kurang bisa mengkhidmati Rasulullah, maka biarlah istrinya Nabi yang lain yaitu bernama Sayyidah Aisyah yang mengkhidmati beliau dijatah malam menginap di rumahku. Kemudian juga almar'atus sholihah ya termasuk tadi sholat awal waktu, sholat awal waktu. Nah, kemudian almar'atus sholihah, jangan lupa lesannya dibuat berzikir kepada Allah. Qomat kamitnya zikir kepada Allah. Ini kadang niki nyun sewu, ibu-ibu tuh qomat kamitnya gunjing tonggone. Ngerasani tonggone lah. Lah niki kita empet ya. Dengan cara memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat kepada Nabi, memperbanyak tasbih, memperbanyak tahlil. Lah saniki mun enten tasbih cincin niku gitu. Nah, munlah kita syukuri dengan adanya perkembangan teknologi itu. Ajeng beto tasbih sing tali niki kan
wah mungkin diarani wali terus piye nggih. Kadang ada perasaan malu dan lain sebagainya. Nah, sekarang lebih simpel pakai cincin tasbih itu cetik. Oh, ternyata alhamdulillah istighfarku hari ini sudah 10.000. Allah. Sholawatku sudah 10.000. Nah, lah termasuk karena seorang wanita, kita diciptakan oleh Allah itu sebagai wanita, itu mempunyai suami, yaitu almaratus sholihah itu mementingkan mengkhidmati atau melayani suaminya. Ya. Itu kalau dalam bahasa fikihnya itu tamkin. Ya. Tamkin itu pun pasrah. Selagi perintah suami itu halal, selagi perintah suami tidak bertentangan dengan agama, maka ya saya akan pasrah diri. Ya. Istilahnya napa nika? Golekan niku nggih di gulang-guling ini rono rene manut mawon toh. Nah, itu paribasane mekaten. Nggih. Insyaallah Bu nggih. Insyaallah. Monggo. Nggih. Ini Pak Siswanto. Nggih, insyaallah. Pak niki Mas Mamat. Oh nggih. Kan suarane Mas. Nggih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang ingin kami tanyakan, yang pertama, hukum daripada seorang khotib yang setelah selesai khotbah itu ada yang mengucapkan salam, tetapi ada yang langsung akhiri sholat. Itu yang benar bagaimana atau hukumnya bagaimana? Kemudian yang kedua, mengenai sholat Isra. Ada beberapa orang itu begitu masuk suruk itu langsung sholat Isra. Itu bagaimana? Artinya sebenarnya kalau kita lihat hadisnya kan satu tombak setelah. Nah itu kalau di konsep konversi dengan menit ini menit. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang pertama, seorang khotib ada yang sebagian selesai khutbah mengucapkan salam, ada yang langsung bilang aqimis sholah. Nah ini sebenarnya hanya perbedaan pendapat madzhabul arba'ah, madzhab 4. Kalau madzhabnya Imam Syafi'i, yang kita ketahui khotib mengucapkan salam itu satu ketika baru misalkan dari luar masuk ke masjid, kan berjumpa dengan saudara muslim. Nah, atau misalkan kalau dicontohkan sini ada pintunya sendiri, ya begitu masuk itu salam. Nanti setelah itu kan naik mimbar Nah, setelah di atas mimbar, setelah seorang Bilal mengatakan itu tadi angsitu wasma'u rahimakumullah, kan mengucapkan salam lagi. Nah, setelah itu kan adzan. Nah, setelah adzan langsung khutbah. Nah, adapun selesai khutbah, nah ini kalau dalam mazhab imam kita Imam Syafi'i, cepat-cepat menuju ke mihrab. Kadang kan mimbarnya agak jauh. Nah, ini diusahakan khotib itu sampai ke tempat sajadah mihrab itu bareng dengan selesainya khutbah. Nah, ini kalau setelah khutbah kok mengucapkan salam, ini mungkin mengikuti pendapat selain Imam Syafi'i. Tapi kita tidak mengingkarinya karena salam sendiri kan hukumnya sunnah. Mengatakan Pak tapi kalau mazhab Syafi'i gitu, mengucapkan salamnya malah sebelum khutbah 2 kali. Seperti di beberapa masjid di negeri Arab yang kita ketahui, malah mimbarnya itu tinggi sekali. Sampai kalau khotibnya berdiri itu mungkin sedetiknya orang berdiri itu di atas kepalanya orang berdiri. Sebagian masjid orang Arab seperti itu. Kemudian tentang sholat isyraq. Sebenarnya sholat isyraq itu kalau dalam mazhab kita Imam Syafi'i itu sebenarnya sholat duha. Nah kalau Imam Hanafi itu diberi nama sholat isyraq. Jadi 2 versi ulama tadi. Kalau mazhab Imam Syafi'i ya qadra rumhin, seukuran 1 tombak. Nah, seperti matahari yang sudah kita lihat itu kan lebih dari 1 tombak. Nah, ini kalau di Indonesia alhamdulillah jazakumullah khair sudah ada tim penanggalan,
Dan sudah ditulis di rata-rata tanggalan nggih. Subuh jam berapa, kemudian imsak jam berapa nggih. Ya ampun derek niku mawon, insyaallah niku pun akurat. Nah, karena kita pemerintah punya Kementerian Agama itu, dan di bagian Kementerian Agama sudah ada yang namanya ahli falak. Ahli falak itu yang menentukan masuknya waktu sholat itu kapan. Kemudian juga sudah dilengkapi waktu syuruk itu kapan. Nah, itu sudah sesuai dengan ilmu yang dipelajari, yaitu ilmu falak. Mengatakan, oke? Nggih. 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 Nggih niku mau kalau kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i, yaitu mungkin mundur sedikit lah, paling tidak 5 menit sampai 10-an menit itu sudah masuk waktu duha. Gitu. Kalau isyraq langsung itu begitu terbit langsung sholat, itu mengikuti pendapatnya Imam Hanafi. Gitu. Mengatakan kantun dalam urusan itu longgar kita. Dalam artian untuk urusan itu mau ikut mazhab Hanafi ya boleh, urusan sholat isyraq. Dan nanti kalau mundur sedikit mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i gitu. Jelas? Nggih, alhamdulillah. Nggih, Pak. Mas Mawarto. Nggih. Sampun sehat saestu? Nggih. Nggih, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kali ini kami merasa bersyukur kepada Allah Ta'ala diberi kesehatan kembali. Amin. Dan yang tidak kalah penting juga, dengan ini kami atas nama Mawarto dan keluarga. Ya. Kami ucapkan banyak terima kasih atas doa maupun doa apapun dari seluruh para jamaah Selasa pagi atau Al-Ajiz ini. Terutama waktu khusus kepada Syekh Mubis, kami juga ucapkan banyak terima kasih atas berkat doanya. Amin, amin. Kemudian yang kedua, kami dari sakit itu ada satu ilham pertanyaan. Nggih. Ketika seseorang sakit, seandainya itu sakitnya seperti ketika itu orang beroperasi ataupun dalam bentuk ada tidak boleh kena air. Siap. Nggih. Apa yang dilakukan ketika orang itu mungkin ingin melakukan sholat, tetapi ketika itu seseorang tadi karena sakit mungkin bisa dengan wudhu atau karena tidak boleh wudhu dengan tayamum. Tapi ketika seseorang tadi dalam kondisi hadas besar, lalu bagaimana? Itu pertanyaan. Apakah cukup dengan tayamum ataukah nanti dikodok sholatnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Jados tentang tayamum itu bukan hanya sebagai penggantinya wudhu saja, tapi itu bisa jadi menjadi penggantinya mandi jinabat atau hadas besar. Itu ada cerita, Pak. Ada cerita itu orang karena mungkin saking josnya imannya itu, pokoknya kalau habis jinabat langsung mandi, habis jinabat langsung mandi. Lah karena ini mungkin pengantin baru, nah, itu satu malam mungkin mandinya berapa kali gitu ya. Ya karena pemahaman dia begitu. Padahal dia tinggal di negeri yang sangat dingin. Akhirnya apa? Dia pingsan itu, kokean siram. Nah, kan di daerah dingin kan, ya kalau di sini mungkin di Geni Langit sana ya, kan sangat dingin gitu. Nah, akhirnya terus dia ini dibilangin begini, wah inilah karena keterbatasan atau kekurangan ilmu kamu, atau kalau kasarannya sekarang kamu nggak mau ngaji, akhirnya sampai pingsan kamu. Nah itu kalau dalam keadaan sangat dingin atau dalam keadaan darurat sakit, kata dokter tidak boleh kena air, nah itu boleh tayamum walaupun jinabat. Dan sholatnya dihitung sah, tidak perlu mengulangi atau mengqadha. Makaten nggih? Nggih, alhamdulillah. Nggih, cekap. Ini enten amanah kedik saking putrane rencang kita, Mbah Haji Usman, Pak Haji Latif nyuwun donga saking panjenengan sami mugi-mugi hajatipun dipun kabulaken dening Allah. Nggih. Nah,
nek kangge rencang-rencang kota pun sumerep nggih. Mugi-mugi sedanten hajat kita ingkang badhe majeng-majeng niku nggih dipun kabulaken dening Allah nggih. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafanahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.